لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selalu saya doakan yang jawab salam, salamnya dijawab dengan sempurna, hatinya bahagia, wajahnya ceria. Mudah-mudahan Ramadan kali ini berjumpa dengan Lailatul Qadar. Amin. Tapi kalau jawab salamnya sambil ngantuk, ya, kemudian nggak semangat, mudah-mudahan ya di setiap malam Bapak Ibu ketemu dengan Lailatul Qadar. Keder durung tuku kelambi, keder durung oleh THR. Nah, jadi mari salam kita mesti salam yang membahagiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadirin wal hadirat, para ibu, para bapak, adik-adik jamaah subuh yang mudah-mudahan selalu Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberkahi kita, memuliakan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selalu Bapak Ibu, saya mengajak mari bersama-sama kita bersyukur. Mas Hanan, bersyukur. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri seluruh karunia-Nya, mensyukuri seluruh takdirnya. Enak belenak Mas Hanan tetap bersyukur. Loh, kalau enak bersyukur masuk akal. Enak bersyukur. Ini gimana ceritanya nggak enak bersyukur? Bapak Ibu, ada cerita Nabi Ayub. Nabi Ayub itu pernah menjadi seorang nabi yang kaya raya 80 tahun. Usahanya maju. Anaknya 12. Selain Nabi, Pak, usahanya sukses. Selain Nabi, anaknya banyak. Dan juga Nabi Ayub dikenal sebagai orang yang sangat berpengaruh. Kemudian Allah uji Nabi Ayub dengan satu persatu ujian menimpanya. Apa ujian itu? Hartanya Bapak Ibu ludes. Warung di sana tutup, toko di sana gulung tikar, pabriknya kolaps. Jadi 0 rupiah, sampai tidak ada lagi usaha yang bisa untuk dijalankan. Tak berhenti sampai di situ, anak-anaknya pun diambil. Tiap tahun meninggal dua. Jadi kalau diumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang meninggal anaknya Nabi Ayub. Hadirin Bapak Ibu, sampai ujian itu berlanjut menimpa fisiknya, sakit. Dan sakitnya diceritakan sakit yang sangat menjijikan. Di saat sakit seperti inilah sang istri yang masih setia, Pak, Bu. Karena istri itu kadang-kadang ada yang setia, ada yang nggak setia. Istri Nabi Ayub
Yang terakhir membisikkan Nabi, suamiku, cobalah minta ke Allah. Minta agar sakitmu disembuhkan. Kalau kemarin anak-anak kita pada meninggal dunia, saya sabar. Kalau kemarin usaha kita bangkrut, duit habis, nggak apa-apa, bisa dicari lagi. Tapi kalau sudah sakit seperti ini, tolong minta ke Allah. Engkau kan Nabi. Supaya apa? Supaya segera disembuhkan. Bapak Ibu, lihat apa jawaban Nabi Ayub alaihissalam. Wahai istriku, kira-kira berapa lama Allah ngasih kita hidup enak? Dipikirkan, maka dijawab oleh istrinya, ya kurang lebih 80 tahunan mas. Hidup enak 80 tahunan. Kata Nabi Ayub. Kemudian berapa lama kira-kira kita diuji oleh Allah? Dari mulai usaha yang bangkrut sampai dengan sakitku sekarang ini. Maka ya udah 12 tahunan, nggak tahu 14 tahunan. Saking lamanya Bapak Ibu ujian itu. Ya, jadi kalau Mas Hanan baru diuji sakit beberapa bulan, Nabi Ayub tahunan. Kemudian Nabi Ayub menyadarkan, mengelingkan istrinya, pantaskah wahai istriku kita hidup enak 80 tahun, diuji baru 12, 14, 16 tahun, kemudian sudah ngerengek, meminta ke Allah agar ujian ini segera dicabut? Kayaknya nggak pantas, karena baru belasan tahun, enaknya 80 tahun. Maka Bapak Ibu, Nabi Ayub pun selalu bersyukur kepada Allah. Lagi sakit, bersyukur. Apa zikir Nabi Ayub ketika sakit dan bersyukur kepada Allah? Nah ini Bapak Ibu bocoran. Kalau ada yang sakit, ada yang punya masalah, beli peragat-peragat. Kayak nggak ada ujungnya masalah tersebut. Maka amalkan zikir Nabi Ayub. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Rabbi, Gusti Pangeran, ya Allah, anni massaniyad-dur, aku sedang ditimpa ketidakenakan, aku sedang ditimpa kesakitan, kemelaratan. Wa anta arhamur rahimin, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, jadi Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pastikan ya, seperti apapun kondisi kita, enak belenak, sakit ataupun sehat, tidak boleh absen bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang lupa bersyukur, segera datang ke TB berkat syukur. Minimal di sana ada syukurnya. Baik, hadirin Bapak Ibu, bukan iklan ya, ngasih tahu aja. Hadirin Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari juga kita menyampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi satu-satunya Nabi yang Allah berikan izin untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Jadi Bapak Ibu, kalau umat sebelumnya tahu bahwa cuma Nabi Muhammad satu-satunya Nabi yang diberikan syafaat, mereka begitu iri, menginginkan diayomi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun Nabi Nuh sampai usia 1000 tahun kurang beberapa tahun, walaupun Nabi Musa punya mukjizat yang sakti mandraguna, tapi melihat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka iri, pengen menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Nah kita yang hari ini takdirnya diayomi oleh Kanjeng Nabi Muhammad, tunjukkan terima kasih kita, tunjukkan syukur kita. Caranya bagaimana? Perbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah ngaji kita pada pagi hari ini berkaitan dengan cita-cita orang yang sudah mati. Nah, dicatat. Dek, no. Cita-cita orang yang sudah mati. Bapak Ibu, karena Bapak Ibu masih hidup, belum mati. Saya ingin nanya, punya cita-cita tidak? Pasti punya. Mas Hanan saja punya cita-cita. Ustaz, doain Mas Hanan. Mas Hanan pengen pulang ke Bogor. Ke Garut, mohon maaf. Cita-cita. Keinginan. Dan Bapak Ibu bisa dicek. Nah, hari ini berapa jumlah kita yang kumpul di tempat ini? Pasti cita-citanya berbeda. Yang belum punya rumah, cita-citanya pengen duit rumah. Yang masih bujangan, yang masih gadis, cita-citanya pengen nikah, pengen ketemu jodoh. Yang sudah punya motor, ngelihat orang punya mobil, cita-citanya pengen punya mobil. Dan Bapak Ibu, cita-cita itu nggak pernah mati selama kita masih ambekan. Tahu ambekan Bapak Ibu? Masih hidup, cita-cita itu masih terus ada. Ya. Sampai orang sudah sesukses apapun, sudah punya hotel mewah, sudah punya perusahaan yang super maju, tetap kepengen yang lain. Maka Bapak Ibu, ya itu ada berita di Tangerang ada laut di pagar. Siapa otak yang mager laut itu? Orang yang kaya raya, Pak. Duitnya nggak kehitung. Tapi karena memang dia masih hidup, masih kurang baik. Maka benar janji baginda Nabi. Orang itu kalau sudah punya gunung emas, Mas Hanan, Gunung Ciremai ini emas apa lemah? Lemah. Gunung Ciremai ini emas dikasih sama Mas Hanan. Setelah itu punya kita, pasti kata Nabi dia pengen punya gunung yang kedua, gunung yang ketiga yang sama harganya dengan emas tadi. Apa artinya Bapak Ibu? Kita, nafsu kita selalu menunjukkan kurang terus. Padahal sudah begitu mapannya, sudah begitu komplitnya rizki Allah diberikan kepadanya, angger kurang. Nah Bapak Ibu, itu cita-cita orang yang masih hidup. Jadi sampai kapan cita-cita itu berhenti? Nah bagus, di dalam surat At-Takatsur Allah berfirman, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Cita-cita manusia, nafsu manusia pengen punya A, B, C, pengen jadi orang sugih sesugih-sugihnya, pengen punya harta sebanyak-banyaknya, terus berlanjut sampai dia mati, sampai dimasukkan ke dalam kubur, masuk rumah sakit, masih punya cita-cita Bapak Ibu. Bu Haji, ya Allah, sakit apa? Ustaz, beli gelem apa? Beli pengen kian, beli pengen kuon, kulasi beli, pengennya waras. Nah, cita-cita. Tapi begitu waras, Bu, bandel mati. Pengen ini, pengen itu, dan seterusnya. Nah, itu ya, cita-cita orang yang masih hidup hanya akan berhenti ketika dia sudah mati. Sekarang yang menjadi persoalan, kalau sudah mati punya cita-cita tidak? Punya. Ya. Nah, Bapak Ibu, apa cita-cita orang sudah mati? Kita buka surat Al-Mu'minun ayat ke-99, ayat ke-100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Nanti boleh langsung dicatat. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un.
sampai kematian itu datang kepada dia, qala, dia ngejerit ke Allah, Rabbirji'un, ya Allah, Gusti Pangeran, balikkan aku ke dunia, balikkan aku ke Cirebon. Karena yang matinya orang jadi mulia, balikin aku ke jadi mulia. Balikin, hidupkan aku lagi untuk bisa hidup di alam dunia. Subhanallah. Jadi minta, Bapak Ibu, orang sudah mati pengen balik ke dunia. Untuk apa? Apakah untuk ngumpulin duit? Apakah untuk nyari jabatan? Tidak. La'anli a'malu sholih fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Hadirin Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Ayat ini pasti terjadi kepada seluruh orang yang sudah mati, yang saat hidupnya bandelnya tengeling. Diajak sholat beli gelem, diajak puasa beli gelem, diajak ibadah nyewot, kadang-kadang diajak jadi orang bener ngece. Ibu-ibu, bapak-bapak nggak usah kesinggung. Kenapa? Demi Allah, kalau sudah mati pengen baik. Kalau sudah mati, Pak, Bu, pengen jadi orang bener. Apa dalilnya? La'anli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh, agar aku bisa benar yang dulu pernah aku tinggalkan. Nah, hadirin Bapak Ibu, jadi ini cita-cita pertama, orang sudah mati pengen dibalikin lagi hidup di jadi mulia di Cirebon untuk bisa beramal soleh. Padahal Pak Bu, lagi hidupnya ada yang sampai 60, ada yang sampai 70, diajak sholat ku angel, diajak untuk beramal soleh itu berat. Tapi begitu mati baru pengen jadi orang benar. Tapi lihat bagaimana jawaban Allah. Ya, Bapak Ibu, makanya kalau orang sudah mati nggak balik lagi. Kata Allah percis seperti itu. Kalla beliarep, kalla enggak akan, enggak, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu cuman omon-omon saja. Masya Allah. Ya, Mas Wali, omon-omon sudah ada di Quran. Sebelum disampaikan oleh para pemimpin kita, omon-omon itu sudah ada di Quran. Ya. Mengejek orang yang sudah mati pengen beramal soleh, itu cuman omong-omong doang saja. Dibalikin lagi juga percuma. Dulu udah dielingkan, dulu sudah ada yang ngajak, tapi tetap tidak nurut. Nah, hadirin Bapak Ibu, sampai di sini kita simpulkan cita-cita orang yang mati itu yang Allah bocorkan di surat Al-Mu'minun. Jangan sampai menjadi cita-cita kita. Karena hari ini kita masih hidup, maka pastikan hidup kita digunakan sebaik-baiknya untuk beramal soleh. Jadi begitu mati, udah enggak ngomong lagi pengen balik ke jadi mulia, tapi dia kepengen, ya Allah segera tunjukkan di mana sirat, di mana surga, begitu. Ya, itu bagi orang-orang yang alhamdulillah membawa nikmat iman, Islam dan nikmat ketakwaan. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua terdapat dalam surat Al-Munafiqun. Sama, diawali dengan ayat Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rabbi, Gusti Pangeran, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau Engkau memberikan aku waktu sebentar saja untuk bisa hidup di alam dunia, untuk bisa nyambung urip sesaat saja,
fa as-saddaqa wa aku minas sholihin. Pasti aku akan bersedekah dan aku menjadi orang yang soleh. Nah, Bu, lagi uripnya medit. Lagi uripnya bakhil. Ada dia stok hartanya. Diajak berbuat baik, diajak bersedekah. Puntennya, aduh ake kebutuhannya, lewat dinginnya, begitu. Sampai kapan Bapak Ibu? Sampai dia mati. Tapi begitu mati, ngejerit dia ke Allah, karena tahu janji Allah itu benar. Kok bahwa dunia yang dia kumpulkan tidak dibawa mati gara-gara bakhil dan pelitnya dia. Fa as-saddaqa, maka dia berjanji ke Allah, kalau dikasih umur sedikit saja untuk bisa hidup, aku akan bersedekah, aku akan berinfak, aku akan nyumbang A, B, C, D, semuanya. Wa aku minas sholihin, dan aku ingin menjadi orang-orang yang soleh. Hadirin Bapak Ibu, ya. Jadi orang kalau sudah mati baru tahu janji Allah. Ya. Dan ayat ini menunjukkan kalau Bapak Ibu cinta dengan duit kita, kalau Bapak Ibu senang dengan harta kita, itu mesti ditabungnya di akhirat. Handphone, senang pisan dengan handphone. Kita beli Pak Bu, duit menjadi handphone. Tidak ada ceritanya handphone ini diberongsong bareng dengan kain kafan. Mas Wali kasih tahu kalau ada kuburan di dalamnya ada iPhone. Dibongkar. Tukang gali paling banter 150.000. Handphonenya jutaan Pak. Mas Hanan kasih tahu. Detik di sini. Insya Allah. Tapi ternyata Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak dibawa mati. Jadi yang dibawa mati itu adalah apa yang dimasukkan ke keropak dengan niat yang ikhlas, tidak pamer, apa yang dibagikan, apa yang dinafkahkan, apa yang untuk menjadi kebutuhan anak dan keluarga kita. Itulah yang disebut dengan investasi akhirat. Nabung di akhirat, dititipin di kamu, dititipin di masjid ini. Nanti Bapak Ibu kalau sudah mati, yang dititip-titipkan itu akan datang. Aku adalah hartamu yang dulu kau titipkan di jalan Allah. Nah, jadi begitu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Cita-cita orang sudah mati. Yang kedua adalah dia ingin bersedekah dan beramal soleh. Baik, terakhir Bapak Ibu, terakhir ada dalam hadis sahih. Lama marra Nabi sallallahu alaihi wasallam indal qabr. Nabi pernah lewat di satu kuburan. Jadi Nabi itu pokoknya kemana-mana kalau ada satu kasus bersabda. Dan Nabi bertanya, begitu lewat satu kuburan, telinga Nabi ngedenger. Ada yang ngejerit nih. Ada yang aduh-aduhan gitu. Nabi bertanya, man sahibu hadzal qabr? Siapa orang yang di dalam kubur ini? Faqalu fulan. Para sahabat menjawab, fulan ya Rasul. Fulan itu si anu. Kemudian faqala, Nabi bersabda, bagi sahibul qabr ini, orang yang dikubur ini, raq'atani khafifatani ahabbu min baqiyati dunyakum. Kata penduduk kubur ini, kata yang di dalam kubur ini, 2 rakaat sholat sunnah lebih dia cintai daripada dunia yang kalian miliki. Subhanallah Bapak Ibu. Orang kalau sudah mati, kalau disuruh milih, nih 2 rakaat, nih dunia dan seisinya. Bapak Ibu sampai sekarang
Saya nanya ke Meta AI, berapa harga dunia? Nggak bisa dijawab. Ya, yang baru ketemu bisa dijawab itu berapa kerugian negara gara-gara bensin Pertamina dioplos. Setahunnya 190 triliun. Dikorupnya bukan setahun. Ya, subhanallah. Triliunan dari minyak yang dikorup, Bu. Triliunan. Nah, maksud saya angka itu kalau dihadapkan dengan orang yang sudah mati, 2 rakaat sunnah lebih dia cintai daripada dunia yang kalian miliki. Apa artinya Bapak Ibu? Dia menganggap amal solih sekecil apapun kalau sudah mati dianggapnya seperti harta karun. Maka hadis ini harus mengajak kita semua, pastikan Bapak Ibu, ketika beramal, ketika sholat sunnah saja, ya, yang gratis. Kan sholat sunnah nggak pakai bayar ya Bu. Ada di sini yang sholat sunnah bayar. Mas Hanan, tadi sholat sunnah bayar nggak? Nggak bayar. Nah, kecuali sholat sunnahnya di depan gerage, bayar parkir. Nah, Bapak Ibu, tolong sholat ini mesti dianggap sebagai harta yang paling berharga. Jadi ketika kita menganggap 2 rakaat ini harta yang paling berharga, menjalankannya penuh khusyuk, Allahu Akbar, dijaga bacaannya, dijaga fikirannya. Jadi nggak akan terjadi orang sholat dan menganggap sholatnya itu berharga, lupa rakaat. Sholatnya sholat dewekan, rakaatnya rakaat ketiga nggak tahu kedua. Allah, ya Allah, mikir, ini rakaat kedua apa rakaat ketiga? Udah berdiri duduk lagi. Gara-gara apa Bu? Gara-gara dia menganggap sholatnya sholat asal. Sing penting sholat Pak Ustaz, us bagus. Nggak akan terjadi sholat Allahu Akbar. Apa itu? Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama ya, cita-cita orang yang sudah mati pengen bisa sholat sunnah 2 rakaat tidak menjadi cita-cita kita. Kenapa? Karena kita hari ini masih hidup. Jangankan 2 rakaat, ratusan rakaat ketika masih hidup bisa dilakukan. Nah, mudah-mudahan pembahasan bab mengenai cita-cita orang yang sudah mati, Bapak Ibu, menyadarkan dan mengelingkan kita semua bahwa tujuan kita hidup di alam dunia ini untuk ibadah. Dan itu yang Allah perintahkan. Karena tujuannya untuk beribadah, yang akan kita bawa setelah kontrak di dunia selesai juga ibadah yang kita lakukan. Maka betapa bodohnya orang ketika sudah tahu yang akan dibawa ke alam barzah, ke alam kubur itu adalah amal ibadah, dia tidak peduli dengan ibadahnya, malah justru dia lebih sibuk ngurusi hal-hal yang tidak penting. Jika ibadah itu diibaratkan pohon padi dan sibuk kita nyari dunia itu rumput, betapa bodohnya petani yang ngurusi rumput, rumput diurus, padinya diterlantarkan, padinya tidak diurus. Maka begitu harusnya panen, padinya gagal, rumputnya tidak memiliki makna sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu barangkali yang bisa disampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang disadarkan dengan ayat-ayat tadi. Mumpung masih hidup, jangan lewatkan hidup kita yang sementara ini, yang tidak lama ini, kecuali untuk kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah, insyaallah. Bersama-sama, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah,
nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqa min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa ibu bapak kami, ampuni dosa seluruh guru-guru kami ya Allah, ampuni dan sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di saat kami kecil dahulu. Ya Allah, berkahilah pertemuan kali ini, berikan untuk kami ilmu yang bermanfaat, berikanlah untuk kami kekuatan untuk beramal dari ilmu yang kami dapatkan, dan rezekikan untuk kami ya Allah ikhlas dan ikhlas dalam setiap amal yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hari ini menjadi hari yang penuh dengan kebaikan. Kami memohon kepadamu pertolonganmu ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah bantuan dan taufikmu agar kami menjadi hamba yang pandai bersyukur, agar kami menjadi hamba yang senantiasa berzikir, agar kami menjadi orang-orang yang terus memperbaiki ibadah-ibadah kami kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.